Terdapat sekitar 2,3 miliar orang Kristen, 2 miliar umat Muslim, 1,1 miliar umat Hindu, 500 juta umat Buddha, dan 15 juta orang Yahudi di dunia. Total ada sekitar 4.300 agama di dunia. Dengan banyaknya agama ini, beberapa orang mungkin bertanya, mengapa saya harus mengikuti Islam di antara sekian banyak agama? Atau, bagaimana kita tahu Islam adalah agama yang benar? Bisakah kita membuktikannya secara rasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan sebuah teknik yang dikembangkan oleh filsuf Descartes, yang dikenal dengan nama skeptisisme Cartesian. Singkatnya, Descartes mengajukan sebuah analogi. Bayangkan Anda memiliki sekeranjang penuh apel. Anda memasukkan tangan ke dalam keranjang dan mengambil sebuah apel yang baik. Ketika Anda memasukkan tangan lagi dan mendapatkan apel busuk, Anda tidak perlu terus-menerus memeriksa apel satu persatu. Sebaliknya, kosongkan seluruh keranjang dan kemudian pilih apel yang baik untuk dimasukkan kembali. Sekarang, mari kita terapkan teknik ini pada masalah agama. Apakah kita bisa memeriksa satu persatu dari 4.300 agama yang ada? Tentunya tidak. Sebagai gantinya, mari kita gunakan akal dan logika untuk melihat petunjuk-petunjuk di alam semesta yang dapat memberi kita jawaban mengenai mengapa Islam. Ketika membangun sebuah gedung, kita mulai dengan meletakkan fondasi. Dalam hal ini, kita akan melalui proses eliminasi bertahap, dimulai dari fondasi, untuk menentukan agama yang benar. Langkah pertama adalah memastikan apakah ada Tuhan. Jika ada Tuhan, maka kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada kebutuhan untuk agama? Jika ada kebutuhan untuk agama, apakah agama itu harus memiliki kitab suci dan nabi? Mari kita mulai dengan dasar, yaitu pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Anda mungkin berpikir tentang berbagai cara untuk membuktikannya. Namun mari kita cari jawabannya dengan melihat alam semesta di sekitar kita. Menurut fisika, jika ada pekerjaan yang dilakukan, pasti ada kekuatan yang bekerja untuk melakukannya. Sebagai contoh, jika Anda melihat seorang bayi menarik pesawat, Anda akan segera tahu bahwa bayi itu tidak mungkin bisa melakukannya karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dengan cara yang sama, ketika kita melihat alam semesta, kita tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semuanya. Misalnya, sapi menghasilkan susu meskipun ia tidak tahu apa yang terkandung dalam susu itu dan tidak tahu siapa yang akan meminumnya. Lebah menghasilkan madu meskipun ia tidak tahu apa kandungan mineral di dalam madu tersebut atau siapa yang akan mengonsumsinya. Pohon menghasilkan buah-buahan yang memiliki rasa dan bau yang menyenangkan, meskipun benih pohon itu tidak tahu apa yang kita suka. Semua ini menunjukkan bahwa ada kekuatan atau pencipta yang mengatur alam semesta ini. Setelah mempertimbangkan hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pasti ada Tuhan yang mengatur semua ini, terlepas dari nama yang Anda berikan kepadanya. Dengan demikian, kita dapat mengeliminasi pandangan ateisme, agnostisisme, dan kepercayaan lain yang tidak mengakui Tuhan. Selanjutnya, kita beralih ke filter kedua kita. Apakah ada kitab petunjuk hidup yang diberikan oleh Tuhan? Setiap produk yang kita lihat, seperti telepon, pasti dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan. Logikanya, jika Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia, pasti Dia juga memberikan petunjuk hidup untuk memandu umat manusia. Sepanjang sejarah, umat manusia telah bertanya tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa tujuan hidup mereka. Tentu saja, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya bingung tanpa petunjuk. Jadi, agama yang kita cari pasti harus memiliki sebuah kitab petunjuk hidup, sebuah manual. Dengan demikian, kita bisa mengeliminasi agama-agama seperti Shintoisme atau kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak memiliki kitab petunjuk hidup. Namun, memiliki sebuah buku petunjuk saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengajarkan dan mempraktikkan ajaran dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, seorang guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana teori tersebut diterapkan. Begitu juga, agama yang kita cari memerlukan seorang nabi atau utusan yang bisa memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana kita harus hidup sesuai dengan tujuan hidup kita. Contoh lainnya dapat kita lihat di dunia binatang. Di sebuah koloni lebah, ada seorang ratu lebah yang menjadi pemimpin dan mengarahkan koloni tersebut untuk bekerja bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap sistem yang teratur, selalu ada seorang pemimpin yang mengatur jalannya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa agama yang benar adalah agama yang memiliki petunjuk hidup yang jelas, yang diberikan oleh Tuhan melalui kitabnya, dan yang dipimpin oleh seorang nabi atau utusan yang menunjukkan bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika Anda mengunjungi koloni semut yang melayani tujuan bersama, Anda akan melihat ratu semut sebagai pemimpin. Apakah mungkin Allah, yang tidak meninggalkan kelompok tanpa pemimpin atau pemandu, membiarkan umat manusia tanpa petunjuk seperti itu? Kita berbicara tentang kemanusiaan, makhluk hidup yang jauh lebih berharga daripada semut dan lebah. Allah telah menciptakan berbagai rasa untuk lidah manusia yang kecil. Apakah mungkin Dia meninggalkan manusia berkeliaran tanpa tujuan? Apakah mungkin Dia tidak memberi petunjuk kepada mereka dengan mengirimkan seorang nabi? Jika kita memahami contoh ini, maka kita dapat menyingkirkan agama-agama seperti Hinduisme, Taoisme, dan kepercayaan Druze yang tidak mengakui nabi manapun. Kita juga perlu menyebutkan bahwa agama yang kita cari harus menyebutkan mukjizat para nabi. Kita tahu ada sekitar 4.300 agama di dunia. Ketika kita menerapkan kriteria ini, kita akan hanya menemukan 3 agama: Kristen, Yahudi, dan Islam. Ketiganya memiliki konsep pencipta, sebuah buku, dan kenabian. Ini menunjukkan bahwa fondasi ketiga agama ini berdasar pada kebenaran. Ketika kita melihat Yudaisme, kita melihat tokoh utamanya adalah Musa, dan dalam agama Kristen, tokoh utamanya adalah Yesus. Semoga damai menyertai mereka. Meskipun ajaran kedua nabi besar ini telah rusak di kedua agama tersebut, apa yang mereka bawa pada awalnya adalah kebenaran. Kedua agama ini tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan sejati. Namun Islam mengakui Nabi Muhammad SAW. Banyak bukti mendukung ini. Salah satunya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dia tinggal di antara umatnya selama 40 tahun sebelum kenabiannya, dan selama 23 tahun dalam masa kenabiannya, dia berada di garis depan di antara orang-orang yang sama. Setiap gerakannya diawasi, dan orang-orang yang dekat dengannya dapat menilai apakah dia pembohong atau tidak. Secara logika, orang yang berada dalam posisi yang lebih rendah dari yang lain akan lebih sulit untuk meniru orang lain. Misalnya, seorang penipu tidak akan mampu meniru seorang sultan dalam waktu lama, dan kebohongannya akan segera terungkap. Hal ini juga berlaku untuk Nabi Muhammad SAW yang hidup di antara orang-orang yang sangat mengenalnya. Orang-orang yang mengamati Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, baik yang beriman maupun yang tidak menemukan kekurangan pada dirinya. Mereka bahkan memberinya julukan El-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya, sebelum dia menjadi seorang nabi. Bahkan musuh-musuhnya setelah kenabiannya tetap mempercayakan harta mereka kepadanya. Satu-satunya tuduhan yang dilontarkan kepadanya adalah bahwa dia seorang penyihir, namun tidak ada bukti yang mendukung itu. Jika Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembohong, mengapa dia harus menghadapi kesulitan luar biasa sepanjang hidupnya? Dia menjalani puasa yang sangat berat, bahkan kadang tanpa sahur dan berbuka karena kemiskinan. Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa terkadang tidak ada makanan yang dimasak di rumahnya selama 2 bulan, dan dia makan kurma untuk bertahan hidup. Nabi SAW melakukan sholat tahajud selama berjam-jam di malam hari, yang bagi umat Islam adalah sunnah, tetapi bagi Nabi SAW adalah wajib. Mengapa seorang pembohong akan memaksakan diri begitu keras jika semua itu hanya demi kebohongan? Dia menjalani hidup yang penuh pengorbanan, bukan demi kekayaan, status, atau wanita. Semua itu telah ditawarkan oleh pihak lawan. Namun Nabi SAW tetap teguh pada prinsipnya. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka memberi seluruh dunia, bahkan matahari dan bulan, dia tidak akan mengubah tujuannya. Selama hidupnya, Nabi SAW menghadapi ancaman pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang gagal, dan akhirnya meninggal di tempat tidurnya, bukan karena kebohongan, tetapi karena kebenaran yang dia sampaikan. Apa yang lebih penting sebagai bukti kenabiannya selain kehidupannya sendiri? Cara Nabi Muhammad SAW membawa diri dan keteguhannya lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah yang terakhir. Jika kita ditanya apakah orang seperti itu seorang pembohong, atau orang yang menyebutnya pembohong adalah pembohong sebenarnya, jawabannya jelas. Semua yang kita pelajari membawa kita pada kebenaran yang kita cari sepanjang hidup kita, bahwa Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabnya adalah Al-Quran, dan Nabi yang kita cari adalah Nabi Muhammad SAW. Inilah sebabnya mengapa Islam, di antara 4.300 agama di dunia, Islam adalah yang benar.